Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abi Januar dari kelas B Program Studi Kesejahteraan Sosial dengan NPM 2021 011 01 00035. Saya akan menjelaskan materi ke-6 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu relasi agama dengan negara. Oke. Di kalangan kaum muslimin terdapat kesepakatan bahwa eksistensi negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat negara dengan otoritasnya. Mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat, sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan antara agama dan negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Pada hakikatnya, negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara menjadi sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara mempunyai sebab akibat langsung dengan manusia, karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas, konsep hubungan negara dan agama sangat ditentukan oleh dasar ontologis manusia. Masing-masing keyakinan manusia sangat mempengaruhi konsep hubungan agama dan negara. Dalam kehidupan manusia berikut diuraikan beberapa perbedaan konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran atau paham, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi. Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakinkan sebagai manifestasi Tuhan. Sistem pemerintahan ini ada dua, yaitu teokrasi langsung dan tidak langsung. Sistem pemerintahan teokrasi langsung adalah raja atau kepala negara memerintah sebagai jelmaan Tuhan adanya negara di dunia. Ini adalah atas kehendak Tuhan, dan oleh karena itu yang memerintah Tuhan pula. Sedangkan sistem pemerintahan teokrasi tidak langsung, yang memerintah bukan Tuhan sendiri, melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Oke ya, selanjutnya yang kedua itu ada hubungan agama dan negara menurut paham sekuler. Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara dalam negara. Dalam negara sekuler, tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini, agama adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia, sedangkan urusan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini, menurut paham sekuler, tidak dapat dipersatukan, meskipun memisahkan antara agama dan negara lazimnya. Negara sekunder membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini. Tapi negara ini tidak ikut campur tangan dalam urusan agama. Kemudian selanjutnya poin yang ketiga itu ada hubungan agama dan negara menurut paham komunisme. Paham komunisme ini memendang kehakikat hubungan agama dan negara berdasarkan filosofi dialektis dan materialisme historis. Paham ini menimbulkan paham ateis atau paham yang tidak percaya dengan adanya Tuhan atau tidak bertuhan. Yang dipelopori Karl Marx menurutnya
manusia ditentukan oleh dirinya. Agama dalam hal ini dianggap suatu kesadaran bagi diri manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Manusia adalah dunia manusia sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk manusia dan agama. Manusia dan agama adalah keluluhan makhluk tertindas. Oleh karena itu, agama harus ditekan dan dilarang. Nilai yang tertinggi dalam negara adalah materi, karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi. Selanjutnya, yang keempat, ada hubungan agama dengan kehidupan manusia. Kehidupan manusia adalah dunia. Manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastik makhluk manusia. Agama merupakan keluluhan makhluk tertindas. Berbicara mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas. Penyebabnya bukan karena penduduk Indonesia mayoritas beragama, tapi Islam karena persoalan yang muncul sehingga menjadi perdebatan di kalangan beberapa ahli. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut, maka hubungan agama dan negara dapat digolongkan menjadi dua diantaranya sebagai berikut. Poin yang pertama itu ada hubungan agama dan negara yang bersifat antagonistik. Maksud hubungan antagonistik adalah sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dengan Islam sebagai sebuah agama. Sebagai contohnya adalah pada masa kemerdekaan dan sampai pada masa reformasi, politik Islam pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Sehingga persepsi tersebut membawa implikasi keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestika terhadap ideologi politik Islam. Yang kedua, hubungan agama dan negara yang bersifat akomodatif. Maksud hubungan akomodatif adalah sifat hubungan di mana negara dan agama satu sama lain saling mengisi, bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Pemerintah menyadari bahwa umat Islam merupakan kekuatan politik yang potensial, sehingga negara mengakomodasi Islam. Jika Islam ditempatkan sebagai outside negara, maka konflik akan sulit dihindari. Akhirnya akan mempengaruhi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sejak pertengahan tahun 1980-an ada indikasi bahwa hubungan antara Islam dan negara mulai mencair menjadi lebih akomodatif dan integratif. Hal ini ditandai dengan semakin dilonggarkannya wacana politik Islam serta dirumuskannya sejumlah kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian besar masyarakat Islam. Kebijakan-kebijakan itu berspektrum luas dan memiliki sifat yang berbeda, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada struktura. Struktura itu adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para aktivis Islam untuk terintegrasikan ke dalam negaranya. Kemudian ada legislatif. Misalnya disahkannya sejumlah undang-undang yang dinilai akomodatif terhadap kepentingan Islam. Itu poin yang kedua, yaitu legislatif. Poin yang ketiga ada infrastruktural, yaitu dengan semakin tersedianya infrastruktur yang diperlukan umat Islam dalam menjalankan tugas-tugas keagamaannya. Itu poin yang ketiga. Dan poin yang terakhir itu ada poin kultural. Misalnya menyangkut akomodasi negara terhadap Islam, yaitu menggunakan idiom pembendaharaan bahasa pranata ideologis maupun politik negara. Oke, selanjutnya ada hubungan agama dan negara menurut Islam. Tentang hubungan agama dan negara dalam Islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segala-galanya
termasuk masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan urusan negara adalah urusan agama, serta sebaliknya aliran kedua mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara. Karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintah, menurut aliran ini Nabi Muhammad tidak mempunyai misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Sementara itu, Hussein Muhammad menyebutkan bahwa dalam Islam ada dua model hubungan agama dan negara. Yang pertama ada hubungan integralistik, dapat diartikan sebagai hubungan totalitas, di mana agama merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan keduanya, merupakan dua lembaga yang menyatu. Yang kedua ada hubungan simbiosis mutualistik, bahwa antara agama dan negara terdapat hubungan yang saling membutuhkan, sebab tanpa agama akan terjadi kekacauan dan amoral dalam negara. Ibnu Taimiyah atau tokoh Sunni Salafi berpendapat bahwa agama dan negara benar-benar berkelindahan tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa. Agama berada dalam bahaya. Sementara itu, tanpa disiplin waktu, wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik. Selanjutnya, Al-Ghazali dalam bukunya Al-Iqtihad fi Al-I'tiqad mengatakan bahwa agama dan negara adalah dua anak kembar. Agama adalah dasar dan penguasa, kekuasaan. Negara adalah penjaga segala sesuatu yang tidak memiliki dasar akan hancur, dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan sia-sia. Mengingat kompleksitas politis dan historis negara bangsa Indonesia sejauh ini menyangkut kehidupan agama dan umat beragama, dan juga political dan social repercussions yang biasa muncul pada masa sekarang ini dalam masa-masa transisi mendatang, maka jelas masih sangat sulit mencari format yang tepat dan acceptable bagi banyak pihak dalam reposisi hubungan agama dan negara. Akan tetapi, agaknya suatu hal sangat jelas bahwa akan sulit dibayangkan jika reposisi itu dimaksudkan untuk menyisihkan begitu saja peran pemerintah dalam mengatur kehidupannya. Warga negara termasuk dalam kehidupan beragama, khususnya dalam aspek administrasi. Keagamaan bukan aspek teologis masing-masing agama, dan akan lebih sulit lagi jika reposisi itu dimaksudkan untuk memisahkan agama dan negara melalui pemisahan kedap air. Dengan kata lain, mengubah Indonesia menjadi sekuler. Setidaknya sebagian besar umat Islam belum siap untuk menerima perubahan itu. Oke, bisa ditarik kesimpulan dari penjelasan yang tadi saya jelaskan. Kesimpulan pertama yaitu di kalangan kaum muslimin terdapat kesepakatan bahwa eksistensi negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antar masyarakat. Sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan antara agama dan negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Pada hakikatnya, negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara mempunyai sebab akibat langsung dengan manusia, karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri. Kesimpulan yang kedua, ada macam-macam model hubungan negara dan agama, yaitu hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi, hubungan agama dan negara menurut paham sekuler, terus kemudian hubungan agama dan negara menurut paham-paham komunis.
Yang terakhir ada hubungan agama dengan kehidupan manusia. Jadi ada macam-macam model hubungan negara. Ada 4 macam hubungan negara. Yang tadi hubungan negara, agama dengan negara. Terus ada hubungan agama dan negara menurut paham sekuler. Tadi paham teokrasi, sekarang paham sekuler. Yang ketiga ada paham komunis. Yang keempat hubungan agama dengan kehidupan manusia, yang itu. Selanjutnya ada kesimpulan terakhir atau kesimpulan yang ketiga nih, tentang hubungan agama dan negara dalam Islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segalanya termasuk masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara dan urusan negara adalah urusan agama. Serta sebaliknya, aliran kedua mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara. Karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tetapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Oke, mungkin sekian penjelasan materi ke-6 tentang agama dengan negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.